Bacalah kembali bacaan di atas dengan suara dengan seksama, kemudian jawablah pertanyaan berikut ini. Apa judul bacaan di atas? Judul bacaannya adalah Manusia dengan Lingkungan Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak cerdas Nusantara, ketemu lagi dengan Bapak di Ali Rosis Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk pembelajaran 3 di tema 6 subtema 1 anak-anak. Perhatikan gambar berikut ini. Perhatikan gambar di atas. Buku merupakan salah satu media cetak yang menjadi sumber informasi yang paling sering digunakan masyarakat hingga saat ini. Apa kamu memiliki buku serupa buku pada gambar di atas? Ya, buku itu biasanya buku ilmu pengetahuan yang berisi informasi tentang peristiwa alam yang terjadi di sekitar. Selain terdapat teks penjelasan, di dalam buku itu juga terdapat gambar-gambar yang mendukung penjelasan informasi yang diberikan. Gambar-gambar tersebut juga membuat buku itu semakin menarik bagi pembacanya. Perhatikan kembali gambar pada buku di atas. Dapatkah kamu menceritakan gambar-gambar di atas? Tahukah kamu bahwa matahari adalah sumber energi yang tidak pernah habis dan diperlukan oleh seluruh makhluk hidup yang ada di bumi, termasuk masyarakat Indonesia? Manusia dan lingkungan sekitar memerlukan sumber energi panas untuk kelangsungan hidupnya. Ayo berdiskusi. Diskusikanlah bersama dengan temanmu usaha-usaha apa saja yang dilakukan manusia untuk memanfaatkan energi panas dari matahari. Bagaimana masyarakat sekitar memanfaatkan energi panas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya? Apakah energi panas diperuntukkan bagi semua orang? Bagaimana usaha masyarakat di sekitarmu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya? Ayo membaca. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus berhubungan dengan lingkungannya. Dalam hubungannya dengan lingkungannya, ada peristiwa saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Matahari adalah sumber kehidupan yang memungkinkan lingkungan manusia berjalan sebagaimana mestinya. Lingkungan manusia terdiri atas lingkungan alam dan juga lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat tempat kita tinggal dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi, sosial, budaya. Bagaimana manusia berhubungan dengan lingkungan alamnya? Simaklah bacaan berikut ini. Manusia dengan lingkungan alam. Ini judulnya anak-anak. Semua makhluk hidup yang ada di bumi melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup maupun dengan lingkungannya. Lingkungan alam terdiri atas benda mati dan makhluk hidup. Lingkungan alam merupakan sumber penghidupan bagi makhluk hidup, karena dalam menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup, benda mati dan makhluk hidup saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya, bahkan antara keduanya saling berkaitan. Salah satu bentuk hubungan antara benda mati dan makhluk hidup adalah jenis tanah, suhu, dan curah hujan di suatu tempat dapat mempengaruhi jenis tanaman yang tumbuh dan hewan yang berkembang biak di daerah tersebut. Makhluk hidup juga dapat mempengaruhi benda mati. Contohnya, daerah yang banyak tumbuhannya akan menyebabkan daerah tersebut menjadi lebih sejuk. Daerah yang masih banyak tumbuhannya cenderung memiliki air tanah yang baik dan berlimpah. Hal ini terjadi karena tanaman membantu tanah untuk menahan air dan menyimpannya di dalam tanah dengan baik. Bagaimana dengan manusia?
Hubungan antara manusia dan lingkungan alam dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, hubungan yang membuat manusia harus dapat menyesuaikan diri dengan alam. Kedua adalah hubungan yang membuat manusia dapat memanfaatkan alam sekitar. Salah satu cara manusia untuk menyesuaikan diri dengan alam adalah dengan mempelajari peristiwa alam yang ada di lingkungannya. Para petani harus menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan agar tanamannya dapat tumbuh dengan baik. Para nelayan memilih waktu untuk berlayar menyesuaikan dengan keadaan cuaca agar terhindar dari bencana dan memperoleh tangkapan ikan yang banyak. Manusia juga harus memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya, untuk menanggulangi akibat kemarau panjang yang menyebabkan menurunnya hasil pertanian, manusia mencoba membuat hujan buatan. Pembuatan hujan buatan ini tentu dengan menggunakan pengetahuan dan teknologi. Anak-anak, demikian tadi bacaan yang berjudul Manusia dengan Lingkungan Alam. Ini bacaannya. Kalau kurang jelas, silahkan dibaca lagi berulang-ulang atau diputar video ini berulang-ulang. Selanjutnya, bacalah kembali bacaan di atas dengan suara dengan seksama, kemudian jawablah pertanyaan berikut ini. Apa judul bacaan di atas? Judul bacaannya adalah Manusia dengan Lingkungan Alam. Tuliskan kata kunci yang ada dalam setiap paragraf di atas. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, dan paragraf 5. Kata kunci ini berada di setiap paragraf anak-anak. Jawabannya, paragraf 1, kata kuncinya makhluk hidup, lingkungan alam. Paragraf 2, benda mati dan makhluk hidup. Paragraf 3, makhluk hidup, benda mati. Paragraf 4, hubungan, menyesuaikan diri, manfaatkan alam. Paragraf 5, manusia, alam, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Pertanyaan selanjutnya. Buatlah sebuah pertanyaan dengan menggunakan kata kunci yang kamu tentukan dari setiap paragraf pada bacaan di atas. Kemudian mintalah temanmu untuk menjawabnya. Dalam membuat pertanyaan, tentunya kalian sudah sering latihan anak-anak. Dari kata kunci yang Bapak bacakan tadi, silahkan dibuat pertanyaan di setiap paragraf. Bisa ya? Kalau tidak bisa nanti minta diajari orang tuanya. Nomor 4. Buatlah paling sedikit 2 pertanyaan bacaan yang ingin sekali kamu ketahui lebih dalam. Jadi sama dengan yang nomor 3 ini, kalian tentunya sudah bisa membuat pertanyaan dari keseluruhan paragraf 2 saja. Pertanyaan yang nomor 5. Apa yang dapat kamu simpulkan dari bacaan di atas? Jelaskan isi bacaan di atas kepada teman sebangkumu. Sini menuliskan kesimpulan. Ini akan Bapak kasih contoh. Kesimpulannya adalah makhluk hidup melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup dan lingkungannya. Makhluk hidup juga dapat mempengaruhi benda mati. Makhluk manusia memanfaatkan alam menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalian bisa menambahkan sendiri yang lebih lengkap lagi. Di halaman selanjutnya, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan bacaan di atas. Sebelum menjawab pertanyaan ini, kalian bisa mengulangi bacaan di atas tadi atau memutar video Bapak ini yang detik menit bacaan di atas. Apa yang dimaksud dengan lingkungan alam? Ini jawabannya. Lingkungan alam merupakan sumber penghidupan bagi makhluk hidup karena alam menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup.
Pertanyaan kedua, apa sajakah interaksi yang terjadi dalam lingkungan alam? Jawabannya, salah satu bentuk hubungan antara benda mati dan makhluk hidup adalah jenis tanah, suhu, dan curah hujan di suatu tempat dapat mempengaruhi jenis tanaman yang tumbuh dan hewan yang berkembang biak di daerah tersebut. Pertanyaan ketiga, jelaskan salah satu contoh bentuk interaksi dalam lingkungan yang terdiri atas lingkungan hidup dan benda mati. Contohnya, ini jawabannya anak-anak, daerah yang banyak tumbuhannya akan menyebabkan daerah tersebut menjadi lebih sejuk. Daerah yang masih banyak tumbuhannya cenderung memiliki air tanah yang baik dan berlimpah. Pertanyaan nomor 4, jelaskanlah interaksi yang terjadi antara manusia dengan lingkungan alam. Jawabannya, hubungan antara manusia dan lingkungan alam dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, hubungan yang membuat manusia harus dapat menyesuaikan diri dengan alam. Yang kedua, hubungan yang membuat manusia dapat memanfaatkan alam sekitarnya. Itu saja. Berikanlah contoh bentuk interaksi antara manusia dengan lingkungan alam yang kamu ketahui. Contohnya, para petani harus menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan agar tanamannya dapat tumbuh dengan baik. Para nelayan memilih waktu untuk berlayar menyesuaikan dengan keadaan cuaca agar terhindar dari bencana dan memperoleh tangkapan ikan yang banyak. Itu beberapa contoh anak-anak. Bisa kalian tambahkan? Bisa kalian baca-baca di buku. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Baik anak-anak, untuk pembelajaran 3 di halaman 23-27 materi hubungan manusia dan alam dan juga soal-soal latihan serta pembahasannya itu yang bisa Bapak sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di pembahasan halaman berikutnya di pembelajaran 3.